ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini Kau mengumpulkan kami bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang menarik kami untuk kami terus tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Kami percaya di dalam persekutuan kami malam hari ini, Engkau Allah yang nyata di tempat ini. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati bersama-sama ketika kami boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dari awal dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat.
tanganku ada. Ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, oh Tuhan. ku ada sampai hari ini. Karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Mari kita dengarkan pujian dari awal. Ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kasih setiamu oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini. Karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya, Engkau Tuhan selalu percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangmu. Kami percaya ya Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan selalu. Kami lagi katakan ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Kami percaya ya Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Kami percaya Kau selalu bersama kami, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya akan perkataan-Mu. Kami percaya akan perkataan-Mu Tuhan. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan Engkau Allah yang senantiasa menopang hidup kami, menuntun memimpin langkah kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang melimpah bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang nyata di antara kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa yang tak
yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
kasih Tuhan, Engkaulah yang baik bagi kami. Terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang heran. Terima kasih, terima kasih. Pekerjaanmu sangat nyata di antara kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Firman-Mu itulah kehidupan bagi kami, yang mengubahkan dan menyempurnakan kehidupan kami setiap hari di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami mau bersekutu Tuhan dengan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang menghidupi kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Silakan Tuhan boleh kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua. Coba Mima, diri. Satu, siapa yang? Ternyata. Satu, dua, tiga. Tis. Mana si Esther lagi hilang? Kenapa kamu Esther? Nggak kelihatan wajahmu. Kenapa panjang mukamu? Nggak kamu ucapkan dulu selamat jalan. Selamat dalam perjalanan untuk Mima. Selamat menuju Pekanbaru. Bilang gitulah, Ter. Selamat menuju Pekanbaru, Mima. Kamu Cika? Kamu Cika? Mana suaranya? Tahe. Adanya oleh-oleh untuk si Mima? Tante Nail ini sudah adanya oleh-olehnya? Sudah. Salam sama mak tua ya, bilang gitu lah Nail. Salam sama mak tua ya, Kak Mima ya, gitulah. Mau pulang Pekanbaru. Mau bawa? Oke, sudah. Pekanbaru. 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 Awas lah deh. Perlu biar mau. Kau taruh di sini kakimu. Kau tangkap ya dek. Kau tangkap tuh. Dapat kau taruh. Kau makan. Enak. Aku harus tunggu benar. Bluetooth mode. Enak.
Sorry. Shalom Tian. Salam salam. Salam semuanya. Shalom. Siapa lagi? Bang Yabes, Celita, Kak Cika. Mana suaranya? Santri. Halo Pak Tua. Halo Pak Tua. Salam semuanya. Salam Yemima. Mana lagi yang Mima udah pergi? Shalom. Siapa lagi? Bang Marvel. Salam semuanya. Siapa lagi? Shalom Nael Geva sudah tidur tadi? Belum. Belum ya? Saya pulang. Oh, Ayo. salam, salam semua. Oke, shalom. Oh, Shalom keluarga Glory. Sudah? Mananya suaranya? Shalom Pak Lunggu. Shalom Pak, salam semuanya. Baik, gimana kabarnya di Medan? Lumayan Pak, baik. Cuman tadi hujan aja sini Pak. Kalian ketemuan? Udah jarang Pak. Untuk tahun ini aja pun udah nggak pernah lagi. Gak pernah? Mungkin kegiatan masing-masing Pak. Karena kegiatan masing-masing mungkin kan. Oke lah. Kayak Pak Janu kan sudah sintua. Siapa? Pak Janu? Janu, Wih, ya Pak. hebat ya. Tapi sehat-sehat aja dia. Sudah sehat dia, Pak Janu. Kalau itu nggak tahu Pak, cuman belum pernah jumpa sama dia Pak. Telepon-telepon lah. Mungkin ada rencana waktu dekat ini kita mau ketemu sama dia Pak. Oh, baik. Nanti kalau ketemu telepon ya. Boleh Pak, siap, siap, siap. Ya, baik. Gitu Han, mari kita mulai ya. Oke, mari kita lanjut, saudara. Nah, saudara, saya sudah share tadi ya sedikit tentang Ayub itu ya. Baik, nanti mungkin kita lanjut lagi. Kita sambung dulu ya tentang kebenaran Alkitab ini, saudara, supaya kita makin teguh gitu, tidak apa ya, tidak salah persepsi ya, tidak salah tangkap, supaya kita mengerti apa yang sedang kita masuki sekarang. Nanti saudara, kalau saudara itu sudah mulai bisa melihatnya, gitu, maka akan ada perubahan besar dalam kepercayaan saudara kepada Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menyampaikan firman-Nya itu salah satunya adalah untuk membuang atau menyingkirkan Allah yang samar-samar di dalam pikiran kita. Jadi walaupun saudara banyak orang menyembah Tuhan gitu, pada kenyataannya orang ini atau kebanyakan yang dikatakan orang percaya gitu ya, itu menyembah Allah yang samar-samar, saudara. Sekalipun mereka menyebut Yesus gitu ya, Yahweh gitu ya, atau apa saja mereka memanggilnya. Seperti di agama lain juga begitu gitu ya. Nah, mungkin yang paling maju itu dari orang percaya itu adalah orang Kristen, mungkin yang paling maju harusnya. Karena kan kita sudah melewati, kita sudah
bukan lagi di zaman Taurat, tapi di zaman kasih karunia. Berarti itu sudah langkah kedua, kedatangan Tuhan yang pertama kali menjadi manusia. Jadi sudah lebih baik daripada agama-agama lain gitu. Ya, kepercayaan yang lain sudah lebih baik. Gitu ya. Nah, tapi saudara, Tuhan itu sedang membawa kita, saudara, sedang membawa kita kepada dia sedang menerangkan siapa dirinya yang sesungguhnya gitu. Bagaimana dia? Tuhan itu bagaimana sih? Gitu. Sebetulnya Tuhan itu bagaimana gitu. Lalu kita ini sebetulnya bagaimana sih juga posisi kita gitu. Nah, saudara, saya harap saudara bisa sangat serius gitu ya, serius gitu ya untuk mendengarkan setiap perkataan ini. Karena bagi saya ini harta yang sangat luar biasa gitu. Yang sangat luar biasa, tapi mungkin karena kita belum mengalaminya, saudara belum mengalaminya itu, maka saudara tidak bisa melihat betapa berharganya apa yang saudara dengar ini. Nanti kalau saudara sudah mengalaminya, maka mau tidak mau saudara itu akan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ini sangat serius, saudara. Memang dia tunggu kita dengan sabar gitu. Tapi begitu kita sudah masuk, begitu saudara sudah masuk melihat yang sesungguhnya Tuhan itu, maka saudara akan mengerti dengan mudah gitu. Akan mengerti gitu. Awal-awalnya saja yang susah. Jadi nanti benar-benar saudara itu seperti mengalami roh yang terangkat gitu. Ya, mengalami roh yang terangkat, memiliki pengertian yang sangat dalam. Sehingga saudara itu akan rela menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tuhan karena Tuhan itu nyata. Jadi pengertian saudara tidak bergantung kepada apa yang saya katakan lagi. Tapi benar-benar saudara akan mengalami, diajari langsung oleh Tuhan. Karena memang harus demikian gitu. Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu bukan di luar dia gitu. Jadi Tuhan itu bukan di luar ngajari kita, tapi di dalam dia menjadi daging. Gitu. Itu kebenaran. Jadi begitu saudara mempercayai firman itu, artinya engkau memakannya. Kalau engkau memakannya, apa buktinya engkau benar-benar memakan firman itu? Apa buktinya? Buktinya itu akan menjadi pengalaman bagi saudara. Jadi ini yang saya katakan. Saudara akan benar-benar melihat, oh, dulu Tuhan Yesus hidup seperti ini ya. Gitu. Ini serius ya kalau saya mengatakan seperti ini. Gitu. Nah, kita tidak perlu menunggu apakah anak-anak kita ini bisa menangkap demikian. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu mendengarkan Tuhan. Gitu. Gak usah dulu pedulikan orang lain gitu ya. Fokuslah mendengarkan dia. Gitu. Maka engkau akan melihat bagaimana kehidupan rohanimu itu akan melampaui kehidupan jasmani. Dan akhirnya kehidupan jasmanimu itu akan mengikut kehidupan rohanimu. Gitu ya. Akan benar-benar mengalami roh yang merdeka. Yang benar-benar merdeka. Akan banyak hal yang disingkapkan Tuhan kepada saudara. Oke, sorry ya. Tunggu tadi udah berangkat. Oke. Wah, masuk juga.
Om Twin. Udah malam di sana ya. Jam berapa Om Twin di sana? Oh, jam 10 ini. Iya dong. Baik. Istirahat ya. Halo. Halo. Shalom. Lagi makan kah? Ada bersih-bersih Oh, bersih-bersih. di dapur. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ya. Kiranya lancar sinyalnya ya. Baik. Saudara, tadi ada sedikit sharing-sharing dengan Om Twin ya. Saya benar-benar ini ya. Kami pasti semua ngalami gitu. Ya, dari cerita dia mulai ya. Saya ini gitu. Saya tangkap gitu. Iya ya Tuhan ya. Hebat engkau. Gitu. Iya. Jadi apa yang dulu tidak terpikirkan oleh kita gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya? Bagaimana sih perjalanan kita ini sebetulnya gitu. Jadi begitu mulai ada satu orang yang nangkap, yang bukan sekedar nangkap saudara, tapi ngalamin gitu. Dan kalau sudah ngalamin saudara ya, itu benar-benar sudah Tuhan yang ini, karena kan Tuhan yang hidup dalam kita gitu. Jadi firman itu benar-benar nyata di dalam kita gitu. Benar-benar nyata gitu. Benar-benar Tuhan yang samar-samar itu benar-benar nyata dia. Iya, akan kita alami gitu. Pengalaman kita akan menjadi pengalaman Tuhan. Pengalaman Tuhan akan menjadi pengalaman kita. Bagaimana saudara pengalaman Tuhan yang kekal itu saudara? Wow, mana bisa kita tampung saudara? Sulit loh. Bagaimana betapa banyaknya pengalaman dia. Coba saudara perhatikan kalau orang-orang yang tua ya. Jadi misalnya seperti saya ceritakan tadi pagi tentang Megawati gitu ya. Umurnya yang sekian gitu. Dia punya ideologi yang luar biasa gitu. Dia benar-benar pegang prinsip. Jadi benar-benar ketika dia berpolitik itu dia bukan sekedar mau memenangkan gitu, tapi punya prinsip. Gitu. Jadi prinsipnya itu benar-benar saudara, itu dia menjaga integritas. Gitu. Jadi dari kalau padahal bukan Megawati yang cerita, gitu. Justru orang lain, Ahok yang cerita ketika Ahok itu ketemu dengan dia. Ya, lalu dia diwawancarai kan seperti saya ceritakan sama saudara. Dari nilai yang diucapkan itu, wow, orang itu dalam sekali. Seorang ibu yang sudah tua gitu ya, cara dia bicara negarawan sekali. Gitu. Nah, kita saya bukan sedang bukan sedang mengidolakan, tapi Tuhan sedang menunjukkan gitu kepada kita. Gini loh. Sekarang ini bagaimana engkau sedang bersekutu dengan aku? Engkau tahu aku siapa? Engkau mungkin mengatakan engkau adalah pencipta. Tapi engkau tahu bagaimana pencipta itu? Engkau tahukah? Jadi ketika Tuhan cerita tentang dia sang pencipta itu saudara. Ketika dia cerita, maka kita akan melihat bagaimana ini yang saudara perlu agak pahami lebih dalam gitu ya. Adalah ada masalah? Oh, kecil suaranya. Kapan ini? Sekarang suaranya oke kah? Tunggu ya. Sekarang suara bagaimana? Boleh kasih jempol kalau oke suaranya? Oke ya? Oke ya? Oke, mantap semangat supaya ini ya, supaya tidak kita kehilangan momen ini saudara. Momen yang sangat
Luar biasa, saudara ya. Jadi saudara, ketika nanti kita bercerita tentang bagaimana Alkitab ini kan sudah bagian keempat. Saya belum lihat ada bagian kelima enggak gitu ya. Nah, tapi dari satu poin yang saya terangkan gitu ya. Saya coba ulangi sedikit ya. Saya coba ini dulu ya, stop share ini supaya gambarnya nanti oke. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan tentang Abraham, bukan tentang Ayub tadi ya, dia kan mengatakan begini, perhatikan ya, bahwa hanya Ayub seorang diri yang takut akan Tuhan, yang tidak bercacat celah, lalu dikatakan dia itu juga selain tidak bercacat celah, dia itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hanya dia, ya, hanya Ayub. Oke, nah, saudara, itu kan dia katakan kepada iblis. Namun tahukah saudara, sebelum Tuhan katakan itu kepada iblis, itu telah dia katakan di dalam hatinya. Dia berfirman tentang seorang yang bernama Ayub sejak dia dilahirkan. Karena begini, tidak ada orang di muka bumi yang seperti dia, artinya begini. Dia ciptaan spesial. Kan ketika manusia itu lahir, saudara, manusia itu membawa nasibnya masing-masing. Artinya, setiap manusia itu ketika dilahirkan, jadi sudah ada nasibnya dia. Sudah ada jalan yang akan dilalui. Ya, makanya saudara, kalau saudara lihat, ketika ada yang buta sejak lahirnya itu, ya kan? Tuhan mengatakan apa? Murid-muridnya akan bertanya, Tuhan, guru, siapa yang salah? Orang tuanya atau siapa yang salah tentang orang yang buta sejak lahirnya ini? Bukan siapa-siapa yang salah. Tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam orang ini. Gitu loh. Tangkap ya? Tangkap dulu. Sehingga saudara, makanya tepat dikatakan kita sudah dipilih sejak kita dalam kandungan ibu kita. Oke, tangkap itu. Dulu kita belum sadar, dulu saya belum sadar. Lalu saya sadar. Ketika sudah sampai di masa sekarang baru saya sadar. Oh, ini ya yang membuat saya tidak dapat kerja. Gitu kan? Sulit dapat kerja pada waktu itu, gitu kan? Lalu pada akhirnya saya kerja, ketika saya bilang Tuhan kerja kayak gitu aja nggak apa-apa gitu. Jadilah saya kerja kayak gitu. Tidak berapa lama saya kerja kayak gitu, saya mengenal Tuhan, saya jumpa sama Tuhan, saya lahir baru, saya dibaptis. Oke, baik. Sorry ya. Mari kita lanjut ya. Nah, lihat. Jadi, ketika Tuhan berfirman, ketika dia mengatakan kepada iblis, kan sampai 2 kali kan? Kan Tuhan berfirman kepada dia. Tahukah saudara? Ketika Tuhan berfirman, kan itu langsung jadi, saudara. Jadi ingat, jadi ketika Tuhan mengatakan seperti itu, jadi sebetulnya
Hal seperti itu sudah terjadi di dalam diri Ayub. Oke? Dia memiliki takut akan Tuhan. Seperti saya katakan kepada saudara. Ketika diambil semua daripada dia, bukan berarti dia itu tidak pedih hatinya. Oke? Bukan berarti ketika diambil anaknya dan istrinya gitu ya. Ketika istrinya itu benar-benar bagaimana sampai mengatakan, kutukilah Allahmu itu lalu matilah gitu. Coba lihat bagaimana jawaban dia. Itu bukanlah jawaban manusia yang rusak, saudara. Jadi Ayub itu memiliki satu kehidupan yang sangat berbeda dari semua umat manusia ini, saudara. Karena apa? Sebelum Tuhan berfirman kepada iblis, Tuhan sudah berfirman dalam hatinya tentang Ayub. Jadi tentang Ayub, jadi ketika Ayub itu dilahirkan, Tuhan berfirman bahwa jalan yang akan dijalani oleh Ayub adalah jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu firman, saudara. Ayub tidak tahu itu, saudara. Kenapa dia seperti itu? Makanya, saudara, ketika dia suruh, ketika sampai kedua kali kan, dia tidak bisa. Ketika kali kedua, tetap, saudara, kan dia datang lagi kan. Iblis datang lagi untuk menuduh dia. Untuk menuduh Ayub. Ya, dia datang lagi gitu kan. Lalu ditanya sama Tuhan kan. Ketika ditanya sama Tuhan, tidak ada orang seperti dia. Dia ucapkan lagi firman yang sama kan. Tuhan mengucapkan firman yang sama. Lalu iblis itu menaikkan penderitaannya. Ingat, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki Ayub itu untuk menderita. Tidak. Jadi iblislah yang menghendaki kita menderita. Supaya saudara tahu ya. Supaya jangan saudara salah. Jangan pernah berpikir begini. Ketika kita ngikut Tuhan, kita jadi menderita. Itu salah besar. Buang itu dari pikiran saudara. Oke? Buang itu. Jangan pernah berpikir, oh kalau kenapa orang, kok mereka itu rasanya enak aja hidup mereka. Iya. Tapi engkau berbeda ketika engkau mengalami itu. Engkau sedang mengalami kesempurnaan Allah. Allah itu, saudara, ingat, dia sudah lama menjadi Allah dan mengenai kekuasaan, kemahakuasaan. Kita tidak perlu tanya dia. Tetapi satu lagi jalan yang akan dijalaninya, di mana dia itu selalu digugat. Allah itu selalu digugat. Iya, engkau Allah, kami ini ciptaan. Suka-sukamu kan bisa gitu. Oke, tentu. Suatu saat kalian akan tahu bahwa aku sanggup menjadi manusia sama seperti kamu semua. Lihat. Gitu ya. Supaya saudara ngerti apa arti pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Allah itu sedang mengalami penderitaan yang kita alami. Jadi saudara, kita itu sudah lewat dari masa yang namanya sejenis bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi. Bukan. Semua rata-rata orang Kristen yang sampai hanya mempercayai Tuhan Yesus akan jatuh bangun di situ. Kalau dia tidak menerima pekerjaan yang terbaru. Siapapun dia, saudara. Jadi arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sungguh bukan sekedar kita memandang Tuhan. Oh, Tuhan sudah datang. Itu jauh sekali. Jauh sekali dari situ, saudara. Ya. Jadi ingat, saudara. Ketika iblis mencoba ingin membuat dia menderita. Oke, yang kali pertama kan sudah lolos dia. Mati anaknya, mati ininya, saudara. Dia benar lolos. Ingat, saudara. Kenapa dia bisa mengalami hati seperti itu? Ingat sekali lagi perkataannya.
Karena Tuhan sudah mengucapkan lebih dahulu firman ini sebelum dia ucapkan kepada iblis. Jadi ketika dia menciptakan Ayub, ketika Ayub itu dilahirkan, sama seperti ketika Nuh dilahirkan, ingat saudara? Kenapa kok bisa sampai 500 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan? Ingat itu. Jadi saudara juga mesti, saudara. Siapa ini? Ini. Perhatikan. Saya bawa kepada diri saya. Saya ceritakan kepada saudara pengalaman perjalanan hidup saya. Oke, saya tidak perlu ceritakan masa lalu saya yang buruk gitu. Tapi ketika saya ceritakan dan saya alami semua perjalanan ini, disitulah saya tahu ternyata saya dipilih Tuhan. Bukan hanya saya, setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk mengalami sesuatu jalan ketika dia berfirman. Itulah yang membuat saya berani meninggalkan kenyamanan. Jadi bukan karena kehebatan saya, tapi karena firman itu yang di dalam saya, yang saya renungkan, yang saya mulai makin dewasa di waktu itu, saudara. Saya berani ngambil keputusan itu. Sampai dengan hari ini, ketika saya banyak mengalami tantangan segala macam, saya bisa melewatinya karena saya tahu firman Tuhan bertumbuh di dalam saya. Apa yang saya tidak ketahui yang diucapkan Tuhan ketika saya lahir. Itulah jalan yang saya jalani. Makanya saya tidak bisa menolak Tuhan. Iya. Mengenai siapa jadi istri saya, mengenai bagaimana anak-anak saya, siapa keluarga istri saya, semua sudah disetting sama Tuhan. Iya. Saya mulai, saudara, mengingat-ingat kembali. Oh, begitu ya Tuhan. Saya mulai paham sedikit. Makanya saya mengerti tadi tentang Ayub itu, saudara. Ya, saya mengerti tentang itu hanya dengan ketika dia mengatakan. Jadi bukan semua yang saya katakan ini, saudara, saya sudah temukan dalam firman Tuhan itu. Tetapi tiba-tiba roh saya itu nangkap, saudara. Karena dia mengatakan hanya Ayub seorang diri. Oke, dia seorang diri. Tidak ada manusia yang lain yang bisa seperti dia. Karena apa? Dia unik. Nah, bukan karena masalah kehebatan dia. Ini yang mesti kita lihat. Jadi di sini kita tidak sedang mengagumi Ayub, tapi sedang mengagumi Tuhan yang menciptakan Ayub. Nah, itu baru benar. Oke, sama saudara. Ketika saudara lihat bagaimana rasanya saudara mendengarkan penjelasan ini, yang saudara harus lihat adalah Tuhan, bukan Marlin. Nah, gitu saudara. Jadi saya berani menceritakan ini semakin hari semakin bebas kepada saudara. Karena saya sangat yakin sekarang, engkau pun akan mengalami hal yang sama. Engkau tidak perlu takut. Apa sih? Oh, suatu saat semua orang akan mati kok. Tapi ingat, Tuhan menentukan usia kita. Oh, kita nggak perlu minta perpanjang segala macam. Udah. Ya, karena kita di zaman penyempurnaan. Disinilah kita akan melihat kesempurnaan Tuhan. Disinilah kita akan tahu sebetulnya ketika dia menciptakan kita manusia ini seperti apa sih gitu. Saudara kan tahu. Jadi saudara, ketika dia itu mulai kan lebih parah kan, lalu datanglah teman-temannya. Ketika dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Saudara, mungkin benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara. Bahwa semua orang yang mengkhotbahkan tentang Ayub, mereka salah menilai dengan perkataan Ayub ini. Wah, di situ mungkin saking pahitnya katanya, oh dia mengutuki hari kelahirannya. Dia memasuki zona yang berbahaya. Disitulah teman-temannya itu mulai angkat bicara. Tadinya masih diam. Belum menemukan kesalahan Ayub. Oke? Tapi ketika dia mengutuki hari kelahirannya, disitulah mereka salah menilai Ayub. Kenapa Tuhan sangat marah kepada mereka ketika mereka salah menilai Ayub?
Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Ayub itu diciptakan khusus melebihi mereka semua. Karena Tuhan sudah menetapkan hanya Ayub yang bisa menjalani kehidupan seperti ini. Makanya dia berani, saudara, mengatakan kepada iblis. Karena musuh Tuhan itu adalah iblis. Kontrasnya. Karena dialah yang menentang Tuhan pertama kali. Dan Tuhan sudah menetapkan hanya iblislah jadi musuhnya dia. Tuhan menjadikan dia kontras. Tentu ada tujuannya. Supaya kita melihat yang asli. Iya. Jadi saudara, mereka berpikir bahwa Ayub itu sudah salah jalan. Sama dengan para pendeta-pendeta yang lain sudah berpikir kalau mereka salah jalan. Kalau Ayub itu salah jalan. Itulah yang membuat Tuhan murka kepada teman-teman Ayub itu. Saya sudah tahu. Jadi Ayub itu mengutuki hari kelahirannya, tujuannya apa? Tujuannya adalah karena dia tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan hidupnya. Ingat bagaimana ketika semua diambil daripada dia. Oh, itu hatinya sudah sangat pedih sekali. Tetapi tahukah saudara? Tuhan itu bisa melihat firman-Nya itu, saudara, benar-benar harus ditanggung oleh seorang manusia yang hina, saudara. Yaitu Ayub. Dan Ayub benar-benar, saudara, Tuhan itu melihat bagaimana hatinya Ayub itu. Sedikit pun dia tidak memiliki pemberontakan kepada Tuhan. Karena firman tadi, saudara, ingat firman tadi sudah diucapkan oleh kepada Ayub sejak dia ada. Sudah diucapkan dia. Jadi ingat saudara, pelajarannya adalah setiap orang yang lahir, mereka menerima garis hidup yang sudah ditentukan kepada mereka. Entah bagaimanapun itu saudara, tidak ada masalah untung rugi. Ini masalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak boleh masuk di area situ. Itu area Tuhan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mulai melihat hidup kita, kenapa sih kayak gini? Tutup mulut. Dari pelajaran ini saudara, ingat. Engkau mesti belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu adalah takut kalau kita itu melanggar jalannya Tuhan. Yang sudah ditetapkan, digariskan kepada kita. Inilah cikal bakal kita itu membuat kita akan tahu menyembah Tuhan. Akan tahu duduk di kaki Tuhan, saudara. Ini yang membuat kita benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Disinilah kita akan menemukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Inilah sebetulnya kerajaan yang sudah disediakan bagi kita umat manusia. Lihat ya. Nah, perhatikan. Jadi ketika Ayub mengatakan seperti itu, ketika dia mengatakan dia mengutuki hari kelahirannya, biarlah nggak ada orang yang menyebutkan tentang hari kelahiranku. Oh, sungguh ketika aku dilahirkan, biarlah kiranya tidak ada didengarkan. Oh, kabar sukacita ketika aku dilahirkan pada malam itu, biarlah malam itu tidak ada, katanya. Di situ saudara marah. Teman-temannya itu saudara, mereka salah menilai. Mereka tidak tahu hatinya apa yang dialami oleh Ayub. Kalian nggak tahu ya bagaimana aku menjalankan hidup. Kalian pikir ketika aku bisa melakukan apa saja, sedikit pun aku bisa menjaga mataku. Tidak pernah ada orang, tidak pernah ada misalnya anak buahku, hamba-hambaku yang tidak kugaji. Mereka kugaji dengan pas gitu.
ketika aku tidak pernah memandang jinah terhadap perempuan-perempuan dimanapun gitu. Jadi dia menjalani satu takut akan Tuhan. Makanya saudara kan sebetulnya kan Yesus juga kan ketika ketika dia habis berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu, ingat kan murid-muridnya itu bilang, ih, apa yang diinginkan dia? Karena mereka pikir Yesus itu sama seperti mereka. Yesus itu, jadi ketika dia diurapi oleh perempuan yang berdosa, itu kan, ih, kalau dia ini benar, pastilah dia tahu siapa perempuan itu. Negatif selalu saudara berpikir. Sama juga saudara pikiran mereka. Jadi dipikir mereka, oleh karena kesalahan Ayub lah, maka dia mengalami semua itu. Mereka tidak tahu. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada iblis, hanya dia satu-satunya. Iya. Yang kamu lihat nih, inilah sebetulnya. Jadi Tuhan sebetulnya sedang memperkenalkan wataknya dia kepada iblis. Kamu lihat nih, inilah aku. Kamu kan kontrasku. Tapi aku tidak bisa diubah oleh kejahatanmu. Aku tetaplah aku. Melalui kehidupan Ayub, saudara, Tuhan itu sedang memperkenalkan dirinya. Jadi saudara, kalau saudara nanti baca kisahnya itu saudara, disitulah benar-benar Ayub itu tahu, sadar, makanya dia tutup mulutnya. Karena dia punya pemahaman yang sangat luar biasa tentang Tuhan itu. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi ketika dia tantang, tampillah sebagai laki-laki. Dia belum pernah mendengarkan satu perkataan seperti itu, saudara. Jadi ibaratnya sekarang, saudara, dia tantang engkau sebagai seorang laki-laki. Ya, ayo tampil berdiri sekarang, karena aku mau mengajari engkau dengan kebenaran yang sesungguhnya. Supaya aku mau ceritakan sama engkau, siapa engkau sebetulnya. Bukankah engkau lahir daripada firmanku? Bukankah aku adalah pemilik hidupmu? Bukankah aku sudah menetapkan garis hidupmu? Siapa yang bisa menjamah engkau? Ada yang bisa menjamah engkau? Adakah yang bisa menjamah Ayub? Kamu mesti menyayangkan nyawanya. Enggak bisa. Kamu enggak bisa matikan dia. Apa iblis bisa melanggar? Mana bisa? Jadi dalam hal ini, saudara, ketika Tuhan lagi berbicara kepada kita, ketika engkau mulai memakan firman ini, dengerin baik-baik. Iblis tidak bisa menjamah engkau. Oke? Penderitaan apapun tidak bisa menyentuh engkau. Pandanglah Tuhan. Ya. Kita dikasih latihan-latihan, saudara, seperti yang saya ceritakan kepada saudara. Tapi ini kan gambaran yang berbeda. Dia punya jalan cerita bagi kita masing-masing. Dia yang tahu firman apa yang diucapkan dia ketika menciptakan engkau. Ketika engkau lahir, kehidupan siapa yang kau selang lanjutkan? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, ketika saya mulai berani menceritakan kepada saudara tentang guru kita, tentang siapapun yang sebelum kita. Saudara, kalau saya terus melihat ke belakang, saya tidak akan bisa maju. Dan kita tidak akan pernah melihat kemahakuasaan Tuhan. Tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, Ayub itu benar-benar
Dia mengutuki hari kelahirannya karena dia tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Dia tidak ingin, dia tidak mau, dia tidak tega menyakiti hati Allahnya oleh karena dia nanti mungkin telah melanggar firman Tuhan. Jadi dia memiliki takut akan Tuhan yang benar-benar. Itulah yang membuat dia mengatakan, biarlah aku tidak pernah ada. Bukan berarti dia tidak mengucap syukur untuk semua itu. Jadi dia ambil itu, sudah dia ambil beling, sudah di itu sudah sakit sekali penderitaan itu. Lihat bagaimana kita, saudara. Bagaimana saya dulu ketika marah sama Tuhan. Berarti jenis saya berbeda. Saya masih bisa mengutuk Tuhan. Mengutuk Tuhan dalam arti gini. Apa sih engkau Tuhan? Biarkan aku kerjakan apa sih? Biar aku kerja seperti orang lain gitu. Daripada kayak gini, itu gimana? Nggak jelas. Aku rajin loh Tuhan. Kan firman-Mu bilang, siapa yang nggak kerja, nggak makan katanya. Kenapa? Sekarang aku udah bisa kok. Maksudmu aku bisa pelihara kamu hanya ketika kamu kerja? Situ saya ingat saudara, saya nangis gitu. Nangis dalam ketidaktahuan saya. Iya sih Tuhan, Tuhan jangan gini kali lah. Gitu. Saya ingat sekali saudara peristiwa itu. Sampai akhirnya lewatlah masa itu saudara. Saya mulai melihat yang lain, mulai gitu. Ada banyak hal saudara yang mulai Tuhan sempurnakan lagi. Gitu. Tapi Ayub itu saudara, dia memiliki satu jalan yang dia tidak mengerti, di mana Tuhan sudah berfirman di dalam hatinya sebelum dia dilahirkan. Dia paling gak bisa, saudara. Jadi bagi dia, walaupun dia tidak melihat Tuhan, bagi dia Tuhan itu sangat nyata sekali. Saudara bisa lihat itu, saudara. Ketika dia bilang di masa, ketika dia dikasihnya yang mula-mula itu, saudara, ketika dia ada di dalam tendanya bersama dengan Tuhan, gitu. Dia punya mungkin hubungan seperti Henok, saudara. Seperti Abraham, saudara. Dia punya hubungan seperti itu, saudara. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi saudara, selama dia diberkati itu, saudara, selama sampai dia punya anak, sampai rasanya sudah semua aman saja. Itu sudah luar biasa loh, saudara. Sehingga ketika dia mengalami, coba lihat, saudara. Bukan dia nggak gentar hatinya, saudara. Bukan dia nggak, betapa pedihnya penderitaan itu, saudara. Saudara ingat Tuhan Yesus kan? Bayangkan betapa marahnya dia ketika orang jualan di rumah Bapak. Iya kan? Rumah yang tadinya kudus dijadikan dia dijadikan orang sarang penyamun, saudara. Saudara lihat betapa marahnya Tuhan Yesus. Saudara kira-kira ngerti, saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus itu marah? Karena firman itu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu ada di dalam diri Yesus. Karena dia adalah sang firman. Kita hanya tahu firman itu, saudara, ketika sudah dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Kita tidak tahu bagaimana asal mula Alkitab itu. Asal mula firman itu kita nggak tahu. Ini yang seperti saya katakan sama saudara. Iblis tidak tahu asal mula firman yang diucapkan kepada Ayub. Yang diucapkan kepada iblis mengenai Ayub. Iblis tidak tahu. Sama, saudara. Kita tidak tahu bagaimana kita diciptakan. Kita tidak tahu garis yang akan kita jalani dalam hidup kita. Tuhan berdaulat atas segala jalan yang kita jalani.
Makanya pada akhirnya saudara, semua makhluk akan menundukkan diri kepada Tuhan. Sekarang ini saudara, kita mulai mengalami bagaimana Tuhan itu nyata. Saudara, Ayub tidak mendengar, tidak mempelajari firman yang kita pelajari sekarang. Tak ada orang yang menerangkan kepada dia. Tapi tahukah saudara, firman itu hidup di dalam dia. Sehingga walaupun dia tidak melihat Yahweh itu saudara, tapi bagi dia, Yahweh itu sangat nyata. Melalui pengalaman hidupnya. Melalui bagaimana dia itu taat menyembah Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia menjaga kehidupan anak-anaknya saudara. Dia berpikir dalam hatinya, jangan nanti anak-anakku ini mengutuk Tuhan. Dalam hatinya loh katanya. Mungkin mereka nggak mengucapkan. Mungkin lagi dalam keadaan mabuk, saudara. Itu dia khawatirkan, saudara. Tetapi yang dia khawatirkan itu, dia doakan kepada Tuhan. Oh, dia sangat benar-benar menjaga anak-anak. Kalau mas sekarang sudah, mungkin kalau kita lihat anak kita bandel gitu kan. Mungkin orang akan bilang, nggak diajak bapaknya kan. Ya kan? Apalagi kalau saya bapaknya pendeta gitu. Apakah begitu saya? Nggak mungkin dong. Gitu. Saya kan pasti doakan anak-anak saya. Tetapi mungkin saya tidak seperti Ayub mendoakan anak-anak saya. Dia mau persembahkan korban loh saudara. Tiap pagi bayang. Kita baru sekarang ini teratur loh saudara. Ya, latih kita saudara. Tapi lihat saudara. Bagaimana pada satu hari semua anak-anaknya harus diambil dari dia. Bagaimana saudara Ayub bisa menjalani satu hidup seperti itu. Kalau bukan Tuhan. Oke. Sekarang ini saudara. Tuhan itu sedang datang kedua kali. Semua yang penjelasan yang tadi itu adalah penjelasan Tuhan sendiri. Dia seperti buka rahasianya bagi kita, saudara. Cepat atau lambat, kalian semua akan mengalami firman ini. Seperti itulah kerajaanku dibentuk. Seperti itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaanku. Tidak sembarang. Ya, makanya dikatakan sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ketika saudara mendengarkan firman ini setiap hari, mulai lihat. Saya mengucap syukur saudara. Bahwa semua kita akan mengalami ini. Iya. Mulai saudara harus meningkat. Saudara harus bisa melampaui sekedar hidup diberkati oleh Tuhan. Percayalah. Jangan takut. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan kalau masalah itu. Oke? Tapi dia lebih mengasihi engkau. Jadi jangan sia-siakan, jangan ganti berkat kesulungan dengan sepiring berkat bubur kacang merah, sudah. Jangan ganti ya. Tuhan lebih berharga dari itu semua. Kita sudah melalui bersama-sama. Kalau kita bisa melewati dari hari ke hari, ingat. Karena Tuhan nyata di antara kita. Kita sekarang punya masa depan. Engkau boleh percaya kalau sampai masa putih rambutmu mungkin jadi hitam lagi, dari putih jadi hitam lagi, dia tetap Allah yang menggendong engkau. Ya, Tuhan pelihara hidup kita. Jadikan dia sebagai pemelihara hidupmu.
penguasa atas hidup. Berikan hatimu kepada dia. Bukan sekedar engkau mengatakan, Tuhan selidikilah hatiku. Bukan. Tetapi Tuhan, aku serahkan hatiku ke dalam tanganmu, ke dalam pengaturan. Tuhan, ada banyak sekali keinginan-keinginan dalam hatiku ini Tuhan. Tapi Tuhan, aku memberikan hatiku ini diatur oleh Engkau Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Iya. Rasanya memang sulit, saudara. Tetapi seberapa banyak engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, sebegitu juga pengertian yang engkau akan dapatkan setiap hari, saudara. Dia akan tuntun kita, saudara. Seperti hal yang tadi yang saya katakan, saudara. Bagaimana Ayub bisa memiliki hati yang seperti itu, takut akan Tuhan. Di sini baru kita paham. Soalnya di sini saya benar-benar paham. Jadi ketika keadaan itu dibalik langsung, saudara. Kira-kira kenapa Ayub tidak lagi mengalami penderitaan? Karena dia sudah lulus. Karena dia sudah punya pengertian yang benar tentang Allah. Sudah pasti zamannya dia. Sudah cukup bagi dia. Makanya sudah benar-benar lihat hidupnya. Bukankah ketika dia menjalani dari kehidupan yang pertama sampai dia diuji itu, bukankah kehidupan dia setelah dia melewati ujian itu, bukankah seperti dia dilahirkan kembali memasuki zaman yang baru? Tetapi coba lihat, bukankah dunia tetap sama? Dan benar-benar teman-temannya pada waktu itu juga mengalami hal yang baru. Tiba-tiba Tuhan murka kepada teman-temannya karena teman-temannya itu pun mendengarkan suara Tuhan. Cepat kamu datang kepada Ayub. Karena hanya doa Ayub yang aku dengarkan. Kalau tidak, kamu akan binasa semua. Oh, coba lihat saudara, tadinya saudara. Bukankah saudara, teman-temannya itu saudara adalah mungkin ahli-ahli Taurat? Mungkin mereka tidak mengalami seperti Ayub. Mungkin mereka kan akan menilai Ayub, saudara. Dia pandang, saudara, Ayub. Apa dia ini? Dia sudah melanggar firman Tuhan. Apa yang diucapkan oleh teman-temannya itu sepertinya adalah firman Tuhan. Tapi karena mereka tidak mengenal Tuhan seperti Ayub mengenal Tuhan. Tidak memiliki takut akan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Ayub. Makanya saudara, teman-teman kita yang salah menilai. Setelah menilai saya, entah apalah anggapan orang. Tapi mereka tidak tahu bagaimana Tuhan memanggil saya. Kira-kira itu contoh saya buat, saudara. Iya. Jadi saudara, bukan karena kita itu saudara tahu banyak firman, bukan. Tapi apakah benar-benar kita mengalami firman itu sendiri? Apakah firman Tuhan itu benar-benar adalah Tuhan bagi kita? Mereka mana berani saudara mengucapkan kita tidak butuh iman untuk masalah penghidupan kita. Saya dulu ketika saya ucapkan itu saudara, saya wah benar-benar sudah sampai ditolak, tidak bisa lagi. Di situ saudara. Ketika saya mengucapkan itu. Tapi saya tahu itu firman Tuhan. Saya pegang terus itu saudara. Yang kamu butuhkan karena Tuhan itu bicara langsung di hati saya.
Yang saya butuhkan, yang aku ingin kamu punya adalah jangan kamu khawatir. Jadi dilatih saya sejak dari situ, saudara. Dia latih saya, pegang. Kamu tidak boleh khawatir. Kalau kamu khawatir, berarti kamu berdosa terhadap aku. Pada waktu itu, saudara, bagi saya dosa yang sangat fatal adalah khawatir. Ketika dia mengajar saya tentang satu topik itu, saudara. Oh, panjang, saudara. Saya melawan semua kekhawatiran. Lama, saudara. Jadi benar-benar satu firman bagi saya itu punya pengalaman yang sangat nyata. Belum lagi saya mengalami firman yang lain. Firman yang lain lagi. Firman yang lain lagi. Tuhan mengucapkan firman-Nya. Apalagi seperti yang tadi, saudara. Itu satu pemahaman, saudara. Yang bagi saya itu sangat diberkati sekali. Ketika Tuhan mengucapkan sebelum dia ucapkan kepada iblis tadi, saudara. Oh, itu benar-benar saya membayangkan bagaimana dalam keheningan ketika Ayub dilahirkan, bahkan Ayub tidak tahu, bahkan kedua orang tuanya tidak tahu apa nasibnya Ayub di kemudian hari. Oh, tentang Lamek, tentang ketika Lamek itu melahirkan Nuh itu, saudara. Kan Tuhan berfirman melalui Lamek, saudara. Tahu kan? Ketika mengenai kelahiran Yesus, saudara, Tuhan berfirman kepada Maria mengenai anak itu. Maka saudara, Maria itu tunggu-tunggu akan jadi apa nanti orang itu. Mengenai Yohanes juga demikian. Yohanes Pembaptis, saudara. Ya di situ, saudara. Tapi mengenai Ayub kita tidak pernah dengarkan apa-apa. Ayub tidak tahu. Tapi dia menjalani kehidupan seperti yang difirmankan Tuhan kepada dia. Makanya saudara, ketika dia itu kayak dihakimi oleh teman-temannya, disitulah baru dia ini, saudara. Baru dia, ayo mari kita berpegang. Seandainya Tuhan ada di sini, mari kita panggil Tuhan di sini. Kira-kira kayak gitu, saudara. Makanya saudara, ketika saya mengatakan kepada saudara, seandainya guru kita ada di sini, dia akan membenarkan saya. Saya berani ngomongkan kayak gitu kan. Ingat gak waktu itu ketika saya ngomong? Tapi saya ingat perkataan yang lain dari guru kita. Saya tidak perlu pertahankan itu. Saya bisa membenarkan diri saya. Kepada kalian semua, pernahkah guru kita mengucapkan sesuatu kepada kalian? Adakah warisan yang kalian dapatkan dari guru kita? Termasuk kepada anaknya, adakah? Saya bisa ngomong kayak gitu. Tapi saudara, salah seperti yang dimiliki oleh Abraham. Kepadamu. Oke, sekarang kamu pilih. Lot. Kamu pilih yang mana? Tempat yang mana? Silahkan. Iya, benar-benar saya ingat itu. Oke, silahkan. Kalau saya tidak bisa lagi ngajar itu, silahkan. Pada waktu itu, saudara, belum ada firman Tuhan ini, percayalah, saudara. Saya jujur di hadapan saudara, belum ada kita dengar firman. Belum. Saya nggak tahu. Kita hanya memulai persekutuan tiap hari. Dan tidak tahu sampai kapan waktu itu, saudara. Tapi kita jalani. Tapi lihat, saudara, bagaimana kita menjalani. Kalau saudara bisa bertahan di sini, ternyata bagi Tuhan itu luar biasa. Satu Ayub saja di masa itu sudah benar-benar sangat memuaskan hati Tuhan. Ketika saudara Pak Twin ada di Papua gitu kan. Satu Papua kalau dibandingkan dengan satu dunia, kecil sekali kan satu Papua. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Ayub satu dunia. Bukan berarti, saudara, Tuhan tidak ingin menyelamatkan semua. Tapi dia sedang tunjukkan jalannya sama kita.
Kalau mulai mendengarkan tadi ceritanya itu gitu saya, ya Tuhan, saya boleh benar-benar merasakan betapa gentarnya. Tapi kalau kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa, bukankah kalau kita gentar, kita rasanya sedang ini saudara, sedang menentang Tuhan. Iya memang gentar, oke. Tapi saudara, Tuhan tidak tinggal dalam kegentarannya. Tuhan Yesus tidak tinggal dalam kegentarannya. Itu seperti mau mati rasanya. Apa yang ditakutkan Yesus tentang kematian? Bukankah dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Kemana? Akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang berlimpah-limpah. Akan mempunyai hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Ya kan? Tapi ketika dia sampai di situ, dia gentar kan. Berarti apa saudara? Dia sedang mulai menghidupi, mengalami firman yang terakhir yang harus dia lewati. Dia nggak pernah mengalami kegentaran. Dia nggak pernah takut dengan orang yang bunuh dia. Mana bisa orang dia bisa jalan di depan orang yang mau mendorong dia ke ini sudah. Berkali-kali dia ingin ditangkap. Mana bisa? Dia tidak gentar sedikit pun sudah. Dia tidak ada dalam pikiran Yesus pada waktu itu bahwa orang bisa membunuh dia. Nggak ada, nggak bisa. Itu anugerah, saudara. Itu perisai. Makanya ketika Tuhan bilang sama saya, jangan takut Parlin. Akulah perisaimu. Saudara pikir gampang, saudara. Mengucapkan firman, mengajar sama saudara seperti ini. Di mana tak ada orang yang mengajar saya seperti ini. Tak ada sumber saya gitu. Kecuali firman Tuhan ini. Nggak ada lagi yang lain, saudara. Saya bisa saja salah, saudara. Iya. Bisa saja iblis, saudara, memakan saya. Bisa. Bisa. Itu saudara orang-orang yang hebat itu, saudara. Mereka terlalu sombong, saudara. Mereka pikir iblis tidak bisa pakai mereka. Mereka pikir mujizat yang mereka buat. Mereka pikir itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu, tidak takut kalau mujizat yang mereka buat itu bisa berasal dari iblis. Iya. Makanya mereka tidak takut, saudara, menyombongkan diri mereka. Berkhotbah mungkin dengan urapan yang mereka buat seperti itu. Jemaat mereka memuja-muja mereka kan? Mana mereka tahu kalau mereka itu sudah menjadi dibenci oleh Tuhan. Mereka pikir mereka itu di pihak Tuhan. Iya. Karena pikiran mereka seperti itu. Tapi lihat Yesus. Jalan apa coba yang dilalui oleh Yesus? Cobalah perhatikan, saudara. Makanya kan Petrus sampai narik tangan dia ketika dia menceritakan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Makanya langsung Tuhan katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Kaget Petrus. Dia pikir, saudara, kalau dia sudah mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan, dia pikir dia akan terus mendapatkan pewahyuan dari Bapa. Sombong dia. Tapi dia tidak tahu kalau kesombongannya itu berasal dari iblis. Dan dia tidak tahu iblis sudah makan dia. Dan iblis sudah pakai tubuhnya dia, mulutnya dia untuk mengucapkan perkataan itu. Makanya Tuhan langsung bilang, engkau batu sandungan bagiku iblis, katanya. Makanya Tuhan langsung to the point. Langsung menuju iblis. Iblis langsung kelihatan, saudara. Iya. Langsung Tuhan tuh. Boom. Karena mengenai Petrus, Tuhan sudah berdoa untuk Petrus. Ketika kemarin, saudara,
dibilang tentang bagaimana iblis telah menyamar melalui istrinya Ayub. Oh, saya baru tahu. Ternyata begitu. Kalau bukan milik Tuhan, pasti milik iblis ya. Begitu ya Tuhan. Ketika saya melihat kemarin, saudara, ketika yang saya bilang saya belanja itu, saudara, beli barang itu, saya kaget juga gitu, saudara. Ada berapa kali saya punya pengalaman kayak gitu. Disiantar gitu, saudara. Pernah kejadian kayak gitu. Dia bisa kejar saya sampai saya bilang gitu. Itu masalah taksi dulu. Lama dia datang gitu. Akhirnya udah kita ambil lagi yang lain. Karena nggak ada respon, nggak ada telepon. Sudah cukup lama nunggu. Akhirnya kami ambil yang lain. Itu dikejar dia sudah sampai ke tempat kami menginap. Sudahlah, kirim aja nomor rekeningmu. Saya kirim. Ongkos yang tadi yang sudah saya ini, saya kirim gitu. Kalau kamu ini. Gitu. Datang juga, sudah ketemu juga akhir. Itu di situ. Ingat nggak di Imperium lagi, saudara? Saya benar-benar nggak merasa bersalah ya. Orang saya masuk ke situ, saya kan nggak tahu. Kita sewa di situ, kita kan nggak tahu. Orang baru kita mau masuk di situ, yang manggil tukang itu siapa? Bukan kita. Berarti kan nggak ada hubungan dengan saya. Benar kata saya. Coba mau ngajak saya bertengkar itu kan. Belum lagi yang di sini kemarin itu kan. Ketika saya ingat, oh gitu. Sudah. Iya. Jadi ketika Tuhan bilang, jangan takut Parlin. Bagi saya, saudara. Tak ada lagi. Karena siapa, saudara? Siapa? Coba, saudara. Tidak ada orang yang pernah mengalami jalan ini yang kita lihat. Lalu sampai kapan, saudara, kita akan mengalami jalan ini? Sampai kapan? Masih kita tunggu orang lain kah? Siapa yang lebih kita percaya kecuali saudara kita itu mengejar Tuhan. Kan hanya kita yang tahu saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hanya kita yang tahu. Bisakah saya katakan kepada saudara, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada kenyataannya saya tidak mencari Tuhan. Tidak bisa. Saya yang tahu kehidupan saya. Saya yang tahu masa lalu saya bagaimana gitu. Saya yang tahu bagaimana Tuhan telah mengampuni saya. Saya yang tahu bagaimana Tuhan itu saudara dengan sabar menuntun saya. Saya yang tahu betapa saya marah sama Tuhan, tapi saya diampuni oleh Tuhan. Saya yang tahu perasaan Tuhan ketika saya angkat tinju saya ke atas, saya gas motor saya marah sama Tuhan. Bukankah saya yang tahu? Saya yang tahu bagaimana sabarnya Tuhan terhadap saya. Saya yang mengalami bagaimana dia dengan kata yang lembut ketika saya sudah marah sekali kepada Tuhan. Saya yang tahu ketika dia bilang sama saya, jadi maksudmu, aku hanya bisa pelihara kamu ketika kamu kerja. Dia tahu, saudara, betapa saya menangis hancur di situ, saudara. Dia yang tahu dan saya yang tahu ketika saya mengatakan sudahlah. Ketika pada waktu itu tidak ada saudara orang yang bersama dengan saya. Bahkan saya ingin melarikan diri dari keluarga saya, dari istri saya, dari rumah saya. Dan ketika Tuhan bilang, jangan takut Parlin, akulah perisai. Itu yang buat saya berani. Saudara. Ada yang lain. Orang bisa katakan saya apa. Tapi saudara, yang tahu hati saya adalah Tuhan. Bukan berarti saudara saya membenarkan diri saya di situ. Saya hanya mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup saya. Harus seperti itulah kita hidup, saudara. Ya. Mari saudara kita yang sudah mendengarkan, melihat Tuhan hidup setiap hari dalam kita. Dia yang sudah mengatakan dia yang ketok pintu rumah kita. Dia tahu saudara kita mencueki dia. Tahu saudara. Tapi tahukah saudara dia sabar. Karena firman-Nya tidak mungkin batal. Supaya saudara tahu. Tidak ada satu dari firman-Nya itu yang akan berlalu. Semua pasti akan digenapi, saudara. Semua
pasti akan kita alami, saudara. Kalau dia mengatakan tidak satu orang pun akan binasa, itu juga firman. Tapi juga firman, setiap orang yang mencari dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu juga firman. Ketika kita merendahkan diri, datang dengan lapar dan haus akan dia, Tuhan akan memberikan kita, memuaskan dahaga kita, saudara. Dia akan memberikan kita makanan kita setiap hari. Ketika kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu juga firman, saudara. Ketika dia mengatakan, aku menggoncangkan segala sesuatu, itu juga firman. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ketika saudara masuk ke dalam, ketika tempat yang tidak tergoncangkan itu mulai dipenuhi dengan orang-orang, saudara, maka terjadilah goncangan yang sesungguhnya. Tapi ingat, saudara, Tuhan menyediakan tempat-tempat perlindungan, kota-kota perlindungan. Ya. Lihat bagaimana, saudara, ketika kita diloloskan di masa yang lampau, saudara. Ingat. Tapi saudara, ketika firman itu berjalan, saudara, coba lihat bagaimana juga Tuhan melindungi. Saya ingat, saudara, saya cerita sama istri saya. Kami ingat. Bagaimana perasaan kita ketika adik kita. Ketika mereka dua orang itu, saudara, yang satu itu kan sampai nggak bisa jalan kan. Sebelum dia nikah yang terakhir, si kembar yang terakhir menikah itu. Masih ingat nggak betapa pedihnya setelah disuntik itu, saudara? Iya kan? Sampai nggak bisa, sampai lumpuh loh, saudara. Betapa hancurnya hati kita. Apalagi dengar orang tua kami juga harus dipaksa kayak gitu. Ketika kemarin melihat mengalami penderitaan itu, Tuhan mikir, saudara. Tapi tahukah, saudara, Tuhan berfirman di hati saya. Saya itu benar-benar sudah merasakan. Ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan hapus air mata kita, saudara. Iya. Ketika, saudara, adik kami bisa menikah, saudara. Dan kami semua bisa menghadirinya. Ketika yang pertama adik kami nikah dengan muslim itu, saudara. Wah, rasanya udahlah, nggak usah. Kalian nggak pulang pun nggak apa-apa. Tapi Om Twin dan istri saya bisa pulang. Mereka semua bisa pulang. Gitu. Ayo kalian ikuti. Gak apa-apa. Kami jalani, saudara. Mungkin malu rasanya. Tapi akhirnya adik kami yang lumpuh itu, saudara, yang sampai lumpuh itu, saudara, nggak bisa ini dari tempat tidur, saudara. Akhirnya bisa menikah. Dan dia menikah dengan, kami punya adik ipar seorang perawat, saudara. Kami saudara sangat ini, saudara. Ketika orang tua kami ini sakit, saudara, dia dibawa di rumah sakit tempat dia kerja gitu, saudara. Itu satu penghiburan, saudara. Ya, coba lihat, saudara. Dulu kan gimana? Kita kan nggak tahu dulu kan. Kita hanya menjalani saja kan. Lihat bagaimana iman anak-anak kita. Lihat, saudara. Bukankah Tuhan itu yang melindungi? Ketika saya sudah mendengar Tuhan tadi telepon lagi, udah agak semangat, sudah bisa makan, gitu. Luar biasa, saudara. Iya. Saudara, kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan itu sungguh. Enggak lah, saudara, dia itu, jadi dia bukan kejam, saudara. Rasanya kan kejam, saudara, ketika diambil semua dari diri Ayub. Cobalah, saudara. Gimana rasanya menjalani hidup seperti itu? Tapi dia tahan mulutnya, tidak mau mengutuk Tuhan, saudara. Bahkan dia marah sama istrinya. Kamu ini gimana sih? Kamu perempuan yang nggak tahu diri kamu ini. Masa kamu cuma hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Kamu tidak menerima yang tidak baik gitu?
Sudahlah mati aja, kutukilah alam itu dan matilah gitu. Dia memiliki takut akan Tuhan. Bahkan ketika dia sudah mau mati, dia bagaimana bisul-bisul dalam tubuhnya itu saudara. Mulutnya dia tahan untuk tidak mengutuk Tuhan. Oh, hebat sekali firman Tuhan itu saudara. Itulah Tuhan yang ditunjukkan melalui hidupnya Ayub saudara. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Orang mungkin senang ketika dia dipulihkan semuanya. Tapi bagi Ayub tidak. Karena dia sudah pernah mengecap betapa kayanya sebelum dia melewati ujian itu. Bagi dia ketika dia mengalami kehidupan yang berbeda itu saudara. Hatinya tidak pernah melekat ke situ. Dia masih hidup lama saudara. Tidak ada dicatat dalam Alkitab bagaimana mungkin anak-anaknya. Dia masih melihat cucu-cucunya saudara. Nggak ada kita dengar kisah yang miring saudara. Tahukah saudara? Ketika Tuhan mendapatkan kita, rancangan dia bukan rancangan kecelakaan. Ingat itu, catat baik-baik. Rancangan Tuhan atas hidupmu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Itu tidak bisa diubah. Ya. Firman-Nya tidak pernah gagal, saudara. Kita diizinkan melewati itu, saudara. Dia tidak mau kita terlalu larut dalam kesedihan, saudara. Saudara, kalau saya mungkin cerita terus bagaimana saudara, ketika muka saya murung itu saudara, cepat-cepat saudara Tuhan berkati saya kan. Iya, saya ingat itu saudara. Ketika saya takut untuk untuk berdoa masalah penghidupan saya, tapi ketika saya tidak berdoa, karena Tuhan ajarkan, ingat nggak waktu itu, yang dia bilang sampai kapan kamu terus begitu. Sampai ketika muka saya muram, Tuhan langsung menjauh. Sabar sekali saudara. Jenis bagaimanapun orang itu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana nanti saudara di kehidupan yang akan datang. Saudara bisa bayangkan gak? Orang-orang yang hidup dalam kerajaan. Ya. Rasanya saudara, kalau saya dengar cerita Om Tuhin tadi ya, akan gentar menjalani hidup ini. Iya, karena apa? Waduh, gimana ini? Jangan takut. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa sedang ada berjalan bersama dengan kita. Percayalah. Dia yang datang setiap pagi ada di sini, saudara. Bercerita kepada kita. Entah melalui saya, entah melalui saudara. Kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita menyaksikan Tuhan nyata di atas. Dan kita akan melihat, saudara. Kalau Tuhan memberkati kota kita, Batam, Tuhan akan memberkati juga Nabi Ires. Right? Kalau rasanya sudah, kalau kita dengar ceritanya itu, aduh betapa terbelakangnya sudah Papua itu sudah, betapa mengerikan. Mulai ceritakan tentang bagaimana perdukunan dan segala macam saudara. Tahukah saudara? Ketika utusan Tuhan sampai di kota Sodom dan Gomora itu, ingat.
Bagaimana saudara seisi kampung itu tahu utusan Tuhan itu datang. Dan mereka sangat ingin, dia mata-mata, segala macam. Dia kan akan menghancurkan kota kita, katanya. Mereka tahu. Rasanya saudara, utusan Tuhan ini mau ditolak saudara. Ingat saudara, tidak ada yang secara kebetulan dalam perjalanan kita. Pandanglah Tuhan. Maka lihat Tuhan sendiri yang akan melakukan pekerjaan. Maka tadi saya katakan, sudah duduk di kaki Tuhan. Mari kita lihat. Kan kita sudah jalan bersama-sama. Lihat. Bukan karena hebat kita kok. Bukan karena hebat saya kok. Kalau pikir-pikir sudah, waktu sakit kemarin ini sudah, waduh ada lagi, apa lagi yang mau kita tunjukkan. Tapi lihat bagaimana Tuhan membangun berlangsung. Puji Tuhan saudara. Karena berkati semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Fotonya. 1, 2, 3. Oh, belum. Coba. Mana dia? Duh, nggak sampai tangannya. Sudah di situ ya? Udah. Ini nggak sampai. Baik, Tuhan semua. Dan berkati.